Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian sehat selalu dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini kita akan membahas atau mempelajari materi eksponen dan logaritma. Dan pada video kali ini kita akan membahas pangkat dan akar sebagai dasar dari materi eksponen dan logaritma. Materi eksponen sendiri nanti adalah materi yang akan membahas operasi bilangan yang berkaitan dengan pangkat atau perpangkatan. Sehingga pada video pertama ini kita akan membahas sifat-sifat pangkat dan akar agar nanti bisa menjadi dasar untuk materi eksponen dan logaritma. Nah, untuk materi pangkat dan akar sendiri pada dasarnya sudah pernah diajarkan di kelas 9. Sehingga nanti kita akan memperdalam berkaitan dengan pemahaman kita, terus kita juga akan mengaplikasikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan sifat-sifat pangkat dan akar sebagai tujuan pembelajaran kita. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita adalah memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan sifat pangkat dan sifat akar. Jadi hal pertama yang perlu kita ingat-ingat kembali adalah mengingat kembali materi pangkat dan sifat-sifat dalam perpangkatan. Nah, ada beberapa sifat-sifat perpangkatan yang kalian bisa cari secara bebas di internet, dan silakan nanti bisa dimasukkan ke kolom yang sudah disediakan. Dan Bapak juga sudah menyediakan di sini beberapa sifat yang berhubungan dengan pangkat. Jadi yang pertama di sini untuk pangkat 0. Jadi semua bilangan berpangkat 0 itu nanti hasilnya adalah 1. Kemudian jika ada dua buah bilangan pokoknya sama tetapi pangkatnya berbeda dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Jika ada dua buah bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda dan itu dibagi, maka pangkatnya dikurangkan. Dan ini juga bisa sama saja ya, bukan berarti harus berbeda. Intinya jika ada dua buah bilangan dikalikan dengan bilangan berpangkat dikalikan dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu dijumlah. Sedangkan kalau ada dua buah bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama dibagikan, maka pangkatnya itu dikurangi. Kemudian sifat keempat itu jikalau kita memiliki sebuah bilangan berpangkat dan dipangkatkan kembali, maka pangkatnya itu akan dikalikan. Dan kita juga perlu paham bahwa kalau bentuk akar itu sebenarnya adalah bentuk perpangkatan. Jadi kalau kita punya akar pangkat n, di dalamnya ada a pangkat m, maka itu akan sama dengan a pangkat m per n. Kemudian ada juga sifat dari misalnya 1 per a pangkat m. Jadi a pangkat bilangan berpangkatnya atau a pangkat m-nya ini adalah penyebut dari sebuah pecahan, maka dia bisa dianggap sebagai pembilang dengan menegatifkan pangkatnya. Kemudian ini juga sama saja ya. Jadi bedanya kalau di sini 1, di sini kita anggap sebagai b. Maka bilangan penyebut ini kita ubah jadi pembilang dengan mengubah pangkatnya jadi negatif. Dan kalau negatif itu nanti jadi positif. Dan ada juga, nah ini berkaitan dengan persamaan eksponen. Jadi kalau kita memiliki dua buah bilangan pokok sama dan pangkatnya berbeda, atau mungkin pangkatnya bisa dinyatakan dalam fungsi fx dan gx, maka nanti pangkatnya itu sama. Yang penting di sini bilangan pokoknya harus sama terlebih dahulu. Jadi a pangkat fx akan sama dengan a pangkat gx, maka jika a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, maka fx itu akan sama dengan gx. Nah, ini adalah sifat-sifat yang ada di perpangkatan. Nah, lalu bagaimana kita mengaplikasikannya dalam permasalahan? Nah, di sini ada beberapa contoh yang sudah disediakan. Misalnya ini, nilai dari 32 pangkat 1/5 dikurangi 64 pangkat 1/3 ditambah 100 pangkat setengah adalah, nah, ini adalah contoh pertama berkaitan dengan perpangkatan. Di modul juga sudah disediakan ya. Nah, ini seperti ini.
Jadi tentukanlah nilai dari 32 pangkat 1/5 dikurangi 64 pangkat 1/3 ditambah 100 pangkat setengah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini sebenarnya kita bisa mengubah bilangan-bilangan ini menjadi bilangan berpangkat. Jadi 32 itu adalah 2 pangkat 5, 64 itu adalah 4 pangkat 3, dan 100 itu adalah 10 pangkat 2. Nah, kita nanti akan menggunakan sifat di mana kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Jadi, kita menggunakan sifat yang nomor 4, bukan nomor 4, nomor 4, betul. Nomor 4 ini. Kalau kita punya A pangkat M, lalu dipangkatkan N, maka pangkatnya itu dikalikan. Sehingga nanti kita akan dapatkan A pangkat M dikali N. Nah, ini adalah sifat yang digunakan. Oke, nah sehingga nanti dari sini kita bisa dapatkan hasilnya adalah 2. 2 ini dari mana? Dari 5 pangkat ini dikalikan 1/5. Jadi 5 kali 1 bagi 5, hasilnya adalah 1. Sehingga nanti kita dapatkan di sini 2. Kemudian ini 3 dikali 1 bagi 3, karena nanti pangkatnya dikalikan. Sehingga nanti kita dapatkan hasilnya adalah 4. Kemudian 10 di sini pangkatnya 2. 2 dikali 1 bagi 2, 1 juga. Sehingga nanti kita dapatkan hasilnya 2 dikurangi 4 ditambah 10 dan hasilnya adalah 8. Nah, itu adalah salah satu contoh menggunakan sifat-sifat untuk menyelesaikan masalah, sifat-sifat perpangkatan. Kemudian ada juga soal seperti ini. Jadi disediakan 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat min 3 dikali 5 kuadrat dibagi dengan 3 pangkat min 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3 dikuadratkan. Nah, seperti ini. Bagaimana kita akan menyelesaikan soal atau permasalahan bentuk seperti ini? Di sini kita juga akan menggunakan sifat-sifat perpangkatan untuk bisa menyelesaikannya. Lalu yang mana yang akan kita gunakan? Nah, di sini kan tersedia beberapa. Jadi pada soal kedua ini sama seperti ini. Nah, ini yang akan kita gunakan itu adalah sifat kedua dan ketiga. Jadi, jika ada sebuah bilangan berpangkat dan bilangan pokoknya sama, jika dikalikan akan ditambah, jika dibagi akan dikurangi. Nah, kalau kita perhatikan soal ini, maka kita bisa pastikan bahwa tidak ada bilangan pokok yang sama yang dikalikan. Tetapi ada beberapa bilangan pokok yang sama yang saling membagi. Jadi ini kan bisa dibagi. 3 dibagi 3, 2 dibagi 2, 5 dibagi 5. Nah, ini berarti bilangan pokoknya sama. Maka perpangkatannya itu nanti akan saling mengurangi. Tetapi di bagian bawah itu ada pengkuadratan dulu. Nah, nanti juga kita akan menggunakan sifat keempat untuk menyelesaikan yang bawah terlebih dahulu. Jadi langkah pertama itu kita akan pangkatkan dulu bagian bawahnya. Jadi kita menggunakan sifat nomor 4 tadi. Maka semuanya yang ada di dalam kurung ini pangkatnya kita kalikan 2. Jadi ini jadi min 6 dikali 2, 8 dari 4 kali 2, dan 6 dari 3 kali 2. Yang ini. Nah, baru setelahnya kita menggunakan sifat nomor 3 tadi. Kalau ada pembagian maka pangkatnya dikurangi. Jadi nanti akan kita kurangi 4 dikurangi min 6, min 3 dikurangi 8, dan 2 dikurangi 6. Sehingga nanti kita dapatkan, ini karena min kali min jadi plus, jadi 3 pangkat 10 dari 4 ditambah 6. Kemudian 2 pangkat min 11 itu didapatkan dari min 3 dikurangi 8, dan 5 pangkat min 4 dari 2 dikurangi 6. Seperti itu. Sehingga nanti kita dapatkan bentuk sederhananya itu adalah 3 pangkat 10 dikali 2 pangkat min 11 dan 5 pangkat 4. Kemudian kita akan bahas soal lain berkaitan dengan perpangkatan. Nah, kalau tadi soalnya dalam bentuk angka. Apakah kalau variabel seperti ini bisa? Bisa juga. Jadi cara pengerjaannya sama. Yang penting kita harus pastikan bilangan pokoknya sama. Contoh di sini. Ini akan kita kalikan. Jadi A pangkat 4 dikali B pangkat min 3 dikali C pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali dengan A pangkat
min 3 dikali B pangkat 4 dikali C pangkat 3 dikuadratkan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Simpel saja. Berarti kalau kita melihat soal ini, kita akan menggunakan sifat nomor 4 dan sifat nomor 2, maaf, 4 dan 2. Jadi yang bilangan berpangkat dipangkatkan, kemudian ada bilangan berpangkat dikalikan. Oke, cara pengerjaannya bagaimana? Nah, berarti langkah pertama kita harus memangkatkan dulu ya, karena urutannya adalah perpangkatan dulu sebelum perkalian. Maka ini kita pangkatkan. Karena dipangkatkan, otomatis kita menggunakan sifat nomor 4. Jadi pangkatnya dikalikan. 4 kali 3, min 3 kali 3, 2 kali 3. Sehingga nanti kita dapatkan A pangkat 12, B pangkat min 9, dan C pangkat 6. Begitupun yang belakang. Ini kita pangkatkan terlebih dahulu. Sehingga kita dapatkan A pangkat 6, B pangkat 8, dan C pangkat 6. Nah, ini dikalikan. Kemudian kita masuk sifat yang nomor kedua. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dikalikan, kita harus menyesuaikan bilangan pokoknya. Jadi tidak bisa A dikalikan dengan B karena bilangan pokoknya tidak sama. Maka A hanya bisa dioperasikan dengan A, B hanya bisa dioperasikan dengan B, dan C hanya bisa dioperasikan dengan C. Karena ini perkalian, maka nanti akan ditambahkan. Jadi 12 ditambah min 6, min 9 ditambahkan dengan 8, dan 6 ditambahkan dengan 6. Sehingga nanti kita akan dapatkan A pangkat 6. Jadi ini dari 12 dikurangi 6. Terus B pangkat min 1 itu kita dapatkan dari min 9 ditambah 8. Dan C pangkat 12 itu kita dapatkan dari 6 ditambah 6. Kemudian ada bentuk lain. Nah, ini juga sebenarnya hampir mirip-mirip dengan atasnya. Hanya di sini ada bilangan pokok di depannya. Ini ya, jadi ada 8 dan 125. Cara pengerjaannya sama. Jadi nanti di sini kita ubah dulu bentuk-bentuk 8 dan 125 itu ke dalam bentuk pangkat. 8 itu adalah 2 pangkat 3 dan 125 itu adalah 5 pangkat 3. Gitu ya. Tetapi ini posisinya di bawah sehingga nanti saat kita naikkan ke atas itu kita akan dapatkan bentuknya jadi 5 pangkat min 3. Jadi kita akan menggunakan sifat yang ini ya, yang ke-6. Ke-7 pun hampir sama lah. 6 dan 7 ini sebenarnya hampir sama. Jadi kita akan menggunakan sifat ke-6 di mana kalau kita memiliki sebuah bilangan berpangkat dan bilangan berpangkat itu adalah penyebut, maka dia bisa dijadikan pembilang asalkan menegatifkan pangkatnya. Sehingga untuk yang ini 5 pangkat 3-nya, yang bawah ini kan 125, 5 pangkat 3 akan menjadi 5 pangkat min 3. Nah, karena ini dipangkatkannya di bagian luar, artinya ini sama-sama dipangkatkan, maka kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam ini. Itu akan lebih mudah. Sebenarnya bisa nanti ini dipangkatkan ke sini, ini dipangkatkan ke sini, tapi nanti hasilnya biasanya akan sangat sulit untuk dikerjakan. Akan lebih mudah mengerjakan yang dalam terlebih dahulu, baru nanti hasilnya dikalikan 2/3. Jadi kita jembreng dulu seperti ini ya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat min 3. A-nya itu adalah 5 dikurangi 2. Karena ini dibagi, jadi pangkatnya dikurangi. Kemudian B-nya dikurangi dari min 4 dikurangi 2. Kemudian yang ini 8 dikurangi min 4. Nah, sehingga nanti kita dapatkan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat min 3 dikali A pangkat 3. A pangkat 3 itu kita dapatkan dari 5 dikurangi 2 yang ini. Kemudian nanti ada B-nya adalah min 6, min 4 dikurangi min 2, C-nya 12 dari min 8 dikurangi min 4. Setelah seperti ini baru kita kalikan pangkatnya dengan 2/3 karena ini kita operasikan. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Sehingga nanti 3 dikali 2 dibagi 3 itu hasilnya 2. Min 3 dikali 2 dibagi 3 hasilnya adalah min 2. Ini 3 dikali 2 dibagi 3 jadi 2. Min 6 dikali 2, min 12 dibagi 3 min 4. 12 dikali 2, 24 dibagi 3 hasilnya 8.
Dan nanti kita bisa ubah lagi ke dalam bentuk pecahan, di mana yang pangkatnya negatif itu bisa kita taruh di bawah. Tetapi nanti setelah itu pangkatnya kembali jadi positif. Sehingga nanti di atas adalah 2 pangkat 2, 4. A pangkat 2, kan positif. C pangkat 8. Sedangkan yang negatif kita taruh di bawah. Jadi pangkatnya nanti akan jadi positif kembali. Jadi 5 pangkat 2 itu 25. B pangkat 4. Karena di sini min 4. Oke, itu contoh ke-4. Dan ada contoh kelima. Contoh kelima di sini melibatkan akar ya. Jadi ada pangkat negatif dan pecahan. Seperti ini contohnya. 9 pangkat min setengah dikali 64 pangkat 3/2 ditambah akar dari 5/3 kuadrat. Sebenarnya hampir mirip dengan yang atas. Kita bisa ubah dulu ini menjadi bilangan berpangkat gitu ya. Jadi ini adalah 3 pangkat 2, ini adalah 4 pangkat 3. Dan pada soal ini, karena ini ada tanda kali dan plus, maka perkalian nanti harus dioperasikan terlebih dahulu. Nah, di sini kan pangkatnya negatif, maka kita bisa pindahkan ke bawah. Jadi pangkatnya positif, dia akan jadi penyebut 1/9 pangkat setengah. Nah, 9 pangkat setengah itu kan nanti ini 3 kuadrat. Kuadrat kali setengah hasilnya 1. Sehingga nanti kita dapatkan 1/3. Sedangkan yang ini 4 pangkat 3 dikali dipangkatkan 2/3. Nanti pangkatnya dikalikan. Berarti 3 kali 2, 6 bagi 3 jadi 2. 4 pangkat 2, 16. Sedangkan yang ini 5/3 pangkat setengah dikuadratkan. Nah, sifat perpangkatan nomor 4 itu kita pakai lagi, sehingga nanti ini setengah dikali 2, 1. Sehingga hasilnya adalah 5/3. Dari sini, maka kita bisa kalikan terlebih dahulu 1/3 dikali 16, karena itu harus dikalikan dulu. Sehingga nanti kita dapatkan 16/3, kemudian nanti baru dijumlahkan dengan 3/5. Ternyata penyebutnya sudah sama, jadi tidak ada penyamaan penyebut lagi. Sehingga nanti tinggal tambahkan 16 ditambah 5. Hasilnya 21. Dan hasilnya adalah 21/3 atau 7. Di contoh terakhir, di contoh terakhir kita ada bentuk seperti ini. Nah, kelihatannya jelimet sekali ya. Padahal ini ya sebenarnya sama saja. Yaitu kalau ada akar seperti ini, nah ini berarti sama dengan pangkat 1/3. Dan ini di bawah ada akar lagi, berarti nanti ini adalah setengah. Jadi kalau hanya akar saja, itu berarti sebenarnya ada angka 2, tetapi tidak dituliskan. Selebihnya dari 2, itu nanti ada tulisannya. Contoh ini, akar pangkat 3. Kalau akar pangkat 3, berarti nanti dia 1/3. Sesuai dengan sifat, kalau di sini sifat nomor 5, gitu ya. Sifat nomor 5. Sehingga nanti kita dapatkan pangkatnya adalah 1/3. Nah, nanti cara pengerjaannya tentu saja yang bawah dikuadratkan dulu ini, dikalikan pangkat setengah dulu. Jadi semua pangkat ini kita kali setengah atau dibagi 2, sehingga nanti kita dapatkan min 1, min 3, dan 4. Dari pembagian ini dibagi 2 semua. Baru setelahnya kita kurangi, jadi 5 dikurangi min 1 itu 6, 6 dikurangi min 3 itu 9, min 5 dikurangi 4 itu 9. Baru setelahnya pangkatnya kita kalikan lagi dengan yang ini. Karena ini bilangan berpangkat dipangkatkan. Sehingga nanti kita dapatkan pangkatnya 2, 3, dan min 3. Jadi ini kita bagi 3 semua. Lalu sama seperti tadi, yang pangkatnya negatif bisa ditaruh di bawah agar jadi pangkat positif. Nah, itulah contoh-contoh berkaitan dengan penggunaan sifat-sifat perpangkatan untuk menyelesaikan permasalahan atau biasanya menyederhanakan bentuk bilangan berpangkat. Dan ini sangat penting ke depannya sebagai salah satu pondasi untuk bisa menyelesaikan soal-soal eksponen. Jadi sifat-sifat perpangkatan tersebut harus bisa dipahami, bisa diaplikasikan, bisa dianalisis, dan yang terpenting harus bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya, di mana video selanjutnya nanti kita akan membahas sifat-sifat akar dan bagaimana menyelesaikan menggunakan sifat-sifat akar itu untuk menyelesaikan masalah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.